Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Kami senantiasa mengingatkan terus untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga Tuhan selalu menolong dan memampukan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walau ibadah kita masih secara online, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa berita gereja yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Di antaranya, perjamuan kudus reguler akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Untuk media roti dan anggur, Bapak dan Ibu dapat mempersiapkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya, untuk penyampaian persembahan, baik itu mingguan, bulanan, dan khusus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dapat menyampaikannya dengan cara sebagai berikut. Berita gereja selanjutnya, Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menyampaikan bantuan melalui Satgas GKJ Kemuliaan, baik berupa dana maupun uang untuk saudara-saudari kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya. Apabila Bapak dan Ibu berkeinginan memberikan bantuan untuk saudara-saudari kita yang terkena pandemi maupun terdampak pandemi ini, dapat menyalurkannya melalui Satgas GKJ Kemuliaan dengan cara sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, kami informasikan bahwa Majelis GKJ Kemuliaan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, akan mengadakan persidangan Majelis Gereja Istimewa Tertutup pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat secara online. Kami mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pendukung acara pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Marilah kita masuki ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Dengan
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan hari ini juga kita diberikan waktu kita untuk dapat mengakui pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16b. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Iya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, inilah ciri dan juga inilah bagaimana kekristenan itu muncul, yang diawali dengan kasih. Karena kehadiran Allah di dalam dunia ini juga bukan karena alasan apapun. Alasannya hanya ada satu, yaitu kasih Allah. Sehingga roti dan anggur perjamuan menjadi bukti tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Dalam rangka menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Itu merupakan kasih Allah. Mari kita berdoa. Hanya karena kasih Allah saja kami memperoleh keselamatan. Dan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini tidak ada alasan lain selain kasih Allah kepada dunia dan manusia. Oleh sebab itu dalam pengakuan dosa saat ini, ampuni kami ya Allah, saat kami masih belum dapat memancarkan kasih Allah di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam kasih Kristus doa ini kami serahkan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Oleh sebab itu saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Berita anugerah Allah terambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai wujud kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 200, Ku diubahnya. Saat ku bersorak, berserah
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami juga memasuki 76 tahun kemerdekaan bangsa kami. Oleh sebab itu saat ini kami diajak untuk menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang yang merdeka, baik dalam kehidupan nyata maupun kemerdekaan di dalam iman kami, sehingga kami dapat merasakan bagaimana kasih Allah dicurahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Umat, kami persilakan untuk duduk kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41 sampai dengan 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak datang, jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dalam kesempatan saat ini dapat berkumpul bersama kembali untuk mendengarkan karya Allah melalui firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, nanti juga kita akan menikmati roti anggur perjamuan yang nampaknya khotbah hari ini sesuai dengan konteks kita. Hidup sebagai orang merdeka. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, merdeka seringkali dimaknai sebagai suatu ungkapan kebebasan. Tidak terkena tuntutan, hidup yang penuh dengan leluasa untuk bertindak, lepas dari sesuatu keadaan yang menindas dan tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Ini dapat kita lihat di dalam KBBI. Dan nampaknya hal inilah juga yang terjadi di saat ini. Kalau kita flashback tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana anak-anak muda saat itu mencoba untuk berusaha bersama di tengah perbedaan memproklamirkan kemerdekaan. Sekali ini tanggal 8. Berarti 9 hari mereka mempersiapkan untuk tanggal 17
Oleh sebab itu merdeka juga dalam arti luas, terutama di era informasi yang teknologi informasi saat ini bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Merdeka dalam relasi sosial berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat orang dan dirinya merasa nyaman, damai dan tenang menjalani kehidupan, tidak tertekan, tidak dihantui oleh rasa ketakutan di dalam kehidupan, kebebasan, kemerdekaan. Jadi Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, orang yang merdeka berarti seorang yang memaknai sebagai jalan spiritualitas. Ini juga ada makna yang dalam, yang dapat menuntun ataupun bagaimana berlatih menuju kemandirian dalam hidup dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekatkan hidupnya secara mutlak. Kedua, merdeka berarti juga dapat menggunakan keleluasaan sikap bertindak, baik di realitas sosial maupun melalui virtual, dengan disertai kesadaran etis sebagai sikap tanggung jawab sosial kepada Allah dan sesamanya. Ya, kemerdekaan berarti ada dua makna tadi. Yang pertama kaitan dengan kedewasaan kita, yang tidak tergantung bahkan yang sesuatu hal yang melekat di dalam kehidupan kita. Kita tidak dituntut oleh itu, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan ataupun kekayaan kita. Dan juga pemaknaan yang kedua, menggunakan keleluasaan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang Kristus Kristus, kalau kita lihat dalam bacaan kita saat ini diawali oleh ungkapan Yesus yang minggu lalu sudah kita lihat juga dan kita bahas di bagian akhir. Ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Ternyata Yesus dalam rangka menggambarkan dirinya, Yesus yang sedang terkenal saat itu, mengambilkan dirinya dari sesuatu hal yang sederhana, yang ternyata itu adalah yang umum dalam kehidupan masyarakat, roti. Bukan gambaran-gambaran yang spektakuler, sesuatu hal yang luar biasa. Kemarin saya sudah sampaikan, tidak digambarkan sebagai emas, berlian, enggak. Yang pasti harganya jauh lebih mahal tinimbang roti. Akan tetapi karena ini murah dan ini juga dapat dinikmati oleh banyak orang dari kasta tertinggi sampai terendah, maka apa? Yesus menginginkan yang pertama dalam kehidupan atau bacaan kita saat ini, dia dapat dinikmati, dapat terbuka, dapat dirasakan oleh kalangan lapisan masyarakat manapun, apapun dalam kehidupannya. Tidak membeda-bedakan. Meskipun gambarannya sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Dia ingin keberadaannya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik saat itu maupun saat ini. Ya, keberadaan Yesus, keberadaan Tuhan kita ingin dirasakan oleh semua pihak. Tidak hanya kaitan orang elit ataupun sebaliknya, oh Yesus itu hanya untuk orang-orang bawah, orang-orang rendah. Tidak. Tapi keberadaan Yesus dalam kemerdekaannya ini, dia bebas dapat dirasakan oleh siapapun. Ini yang pertama yang dapat kita lihat. Dan yang kedua, kadang bahkan sering kita sama seperti banyak orang saat itu yang setelah mendengar siapa Yesus dan dia mengilustrasikan jati dirinya, menjadi apa? Kecewa. Lah kok roti? Lah Yesus ini kan anak tukang kayu, Maria dan Yusuf, teman-teman kita, kan gitu ya. Inilah Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Berarti apa? Terbelenggu oleh apa? Oleh rasio manusia. Terbelenggu oleh apa? Oleh latar belakang kehidupan yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara luas.
Di sini dia dapat kita lihat bersama. Contoh hidup sebagai orang merdeka, tidak lagi terbelenggu oleh apapun latar belakang kehidupan. Kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk melihat, kemerdekaan untuk bertindak. Ternyata orang banyak itu masih melihat terbelenggu dia. Akan apa? Historical, sejarah. Dia kan begini, dia kan begitu. Orang-orang juga masih terbelenggu dalam artian, kenapa roti hidup? Bukan yang lain. Kan gitu ya. Oleh sebab itu, dalam bacaan saat ini kita belajar bersama untuk dapat melihat yang kadang bahkan sering kita terbelenggu oleh apa? Ego kita masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Kita sama seperti orang banyak saat itu. Belum menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka secara spiritual. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Terbelenggu. Oh, saya kan hebat. Siapa sih kamu? Kamu masih S1. Belum ada artinya apa-apa. Oh, masih SMA. Ntar saya akan mendengarkan kalau dia sudah S2. Kalau dia sudah doktor, S3. Kalau dia sudah profesor, baru saya dengarkan. Nah, ini dia. Kita masih terbelenggu. Belum menjadi orang-orang yang merdeka. Bahwa Tuhan dapat memakai siapapun. Untuk apa? Menyatakan karyanya. Di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita masih menjadi orang-orang yang terbelenggu. Sehingga firman saat ini mencoba menguatkan kita bersama. Bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti hidup. Makan tidak akan lapar dan haus lagi. Di meja perjamuan ini kita akan dapat menyaksikan karya Allah. Roti dan anggur perjamuan yang akan kita nikmati menjadi wujud nyata akan kehidupan kita bersama dengan Allah. Yang melambangkan karya Allah juga nyata di dalam kehidupan kita. Yang melambangkan karya pengorbanan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Roti dan anggur inilah menjadi bukti nyata. Dan ini juga menjadi bagian dari karya pemeliharaan iman kita. Iman percaya. Roti yang melambangkan tubuh. Anggur yang melambangkan darah. Yang akan kita nikmati. Melambangkan hidup kita bersama dengan Allah. Sehingga apa? Kita pun memiliki kuasa bersama dengan Allah. Dalam rangka apa? Meliwati hari-hari pemberian Tuhan. Sehingga apa? Kita dimerdekakan oleh apa? Rasa ketakutan. Rasa segala sesuatu yang mencekam begitu rupa. Oh, COVID ini beritanya, waduh luar biasa. Banyak yang meninggal, banyak yang kena ini, itu. Tetangga kita mungkin orang terdekat. Saat kita masih terbelenggu oleh hal itu, kita belum dimerdekakan. Akan tetapi melalui roti dan anggur perjamuan ini, ya memang Tuhan ada COVID di sekitar kami, di sekeliling kami. Akan tetapi saat kami mau patuh, taat protokol kesehatan, dan kami pun penuh dengan sukacita dalam mengarungi kehidupan ini, maka apa? Yakinlah kita dapat melewatinya. Bahkan saat kita juga merasakan bahwa, aduh Tuhan, saya terkena COVID. Jangan langsung lokro, enggak, ayo kita semangat. Tapi saya belum vaksin, enggak apa-apa, ayo terus semangat, termotivasi. Hati kita harus gembira. Sehingga imun kita terus dapat terpancar di dalamnya. Untuk kita semua yang sehat, ayo sapa jemaat kita. Entah itu via WA, dengan WA, ataupun kita telepon, untuk apa? Memberikan motivasi semangat, dimampukan dapat melewati kehidupan ini. Inilah bukti nyata roti dan anggur perjamuan itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, karena kita dilayakkan olehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali iman percaya kita. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kami sudah dimerdekakan. Karena roti yang hidup itu memampukan kami. Sehingga kami tidak terbelenggu lagi oleh ego kami, oleh pikiran-pikiran kami yang akhirnya menghambat karya Allah di dalamnya. Karena kami siap untuk Tuhan bentuk. Dan jikalau sebentar juga kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan, ini menjadi nyata bahwa hidup kami bersama dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, dalam doa syafaat ini, kami ingin mengaturkan doa khususnya untuk pemerintahan kami dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, kemampuan dari pemimpin kami, Presiden, sampai jajaran yang terendah, untuk mereka dapat melakukan kegiatan penuh dengan sukacita, protokol kesehatan, dan Tuhan lindungi sehingga dalam melakukan tugas kegiatan pemerintahan mereka ada hikmat yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk tim medis dan non-medis yang menghadapi ataupun ada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Sertai mereka, keluarga mereka, mampukan mereka. Ada kuasa Tuhan yang selalu menopang. Karena kami dengar banyak sekali dokter dan juga perawat, tim laboratorium yang terpapar bahkan meninggal ya Allah karena COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami berdoa bagi mereka. Selalu Tuhan jaga untuk keluarga mereka. Tuhan lindungi. Bagi mereka yang sudah harus kehilangan anggota keluarga, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang nyata di dalamnya. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta tangan-Mu. Kami juga menyerahkan aparat keamanan dalam menghadapi pergumulan ini dapat menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa di mana harga obat-obatan yang luar biasa saat ini, mahalnya. Kami berdoa, para spekulan ini Tuhan jamah hati mereka, agar mereka tidak menimbun obat-obatan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Oksigen yang juga saat ini dipermainkan harganya, Tuhan kami berdoa, lunakkan, lembutkan hati mereka untuk tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tetap dapat berbagi kasih. Mereka dapat berbagi kehidupan bagi banyak orang. Kami yakin ada kuasa Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberi persembahan, mari kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita haturkan. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur karena hari ini kami dapat mempersembahkan apa yang menjadi rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan urapi persembahan syukur kami ini yang sudah kami persembahkan, baik itu persembahan bulanan, persembahan minggu, dan juga persembahan syukur. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sucikan, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan urapi juga dalam pengelolaannya supaya semakin menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan, khususnya di GKJ Kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami hari ini dapat bersyukur lewat persembahan yang boleh kami haturkan ini. Kami juga berdoa bagi Pendeta Setiawan Hartanto yang melayani hari ini. Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai dalam tugas pelayanan beliau, supaya semakin Tuhan boleh memakai beliau lebih lagi dalam kehidupan pelayanannya. Urapi juga keluarganya ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami mengalaskan seluruh doa syukur kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke dalam sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk membagikan roti dan anggur perjamuan harap menyiapkan tempatnya, dan juga masing-masing keluarga menyiapkan media yang akan digunakan sebagai roti dan anggur perjamuan. Kami persilahkan. Saudara-saudara yang Kristus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diberitakan di dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaan ini didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya demikian. Apakah kita mengaku bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ikut ambil bagian dalam sakramen ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami ucap syukur di tengah pandemi kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur perjamuan. Biarlah melalui roti dan anggur perjamuan ini kami dapat menghayati kembali makna pengorbanan dan kasih Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga pemaknaan itu dapat terpancar dalam hidup kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat memuji nama Tuhan dari PKJ 157, perjamuan yang kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terimalah roti ini dan makanlah. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini.
dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga darahnya dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dan juga menyelamatkan kita, maka terimalah dan minumlah anggur ini. Setelah kita menikmati roti dan anggur perjamuan, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu sambil kita memberikan persembahan perjamuan kudus. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur kasih Allah sudah kami rasakan, dan saat ini pun kami sudah mengumpulkan persembahan perjamuan. Biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kami di GKJ Kemuliaan. Tuntun sertai kami ya Allah, sehingga dalam hidup kami pribadi lepas pribadi terus memancarkan kasih Allah di dalamnya. Dalam kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 176. Tuhan memberikan kita tanah air. Serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini.
Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan, kemerdekaan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, demikian tadi ibadah online GKJ Kamuliaan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online GKJ Kamuliaan Minggu 15 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB melalui YouTube GKJ Kamuliaan. Majelis GKJ Kamuliaan memohon maaf apabila ada kekurangan dalam jalannya ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.